Harap tenang, karena Anda sedang mendengarkan Bisik, Bincang Asik Konservasi. Hai, halo generasi konservasionis. Kenalin, aku Fardan Aulia, dan selamat datang di podcast Bisik, Bincang Asik Konservasi. Nah, pada episode yang sekarang ini, kita akan membahas topik mengenai tanaman herbal. Sekarang saya di sini sudah bersama dengan salah satu narasumber kita nih, Mas Prim. Mas Prim ini merupakan cutting saya dan merupakan senior di KSHE, tepatnya itu KSHE Angkatan 52. Ya. Halo Mas Prim. Halo. Nah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Gimana nih Mas Prim mengenai tanaman herbal nih? Mungkin bisa dikasih kisi-kisi dulu kali ya. Kenapa nih tanaman herbal kok menarik untuk dipelajari begitu atau dicari tahu tentang tanaman herbal? Oke ya, kan akhir-akhir ini kan lagi COVID ya, lagi marak ya, udah hampir 2 tahun atau 1 tahun setengah. Jadi tren tanaman herbal itu kan naik lagi ya, karena banyak yang digunakan untuk penyembuhan lah katanya, atau untuk meningkatkan imun dan sebagainya. Padahal kan dari dulu ya, masyarakat kita itu sudah memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang berkhasiat obat sebagai minuman ya. Dan ini kan kembali ke tren zaman dulu sebenarnya. Dan ini bagus juga untuk kita kembangkan, apalagi kita di KSH ini kan juga mempelajari terkait tumbuhan herbal atau tumbuhan obat itu. Jadi prospek ke depan itu sungguh sangat bagus dan menjanjikan mungkin untuk dijadikan sebagai sarana wirausaha tumbuhan obat. Gitu. Benar-benar. Jadi benar juga nih kata Mas Prim. Yang kita tahu juga kan Indonesia ini negara biodiversitas ya, yang pasti tumbuhan dan tanamannya itu sudah sangat beragam. Kita pengen tahu nih, menurut pendapat Mas Prim, apakah betul bahwa tanaman herbal tersebut dapat bermanfaat sebagai upaya peningkatan imunitas tubuh? Gitu. Ya, seperti yang tadi Fardan sampaikan itu ya, Indonesia itu kan negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi ya. Salah satunya spesies-spesies tumbuhan yang berkhasiat obat. Ya. Tapi selain kita Indonesia itu memiliki kekayaan spesies tumbuhan obat, ya, kita juga memiliki kekayaan masyarakat etnisnya, ya, di mana setiap masyarakat etnis itu juga memiliki pengetahuan tradisional yang berbeda-beda, ya. Makanya pengembangan tumbuhan obat itu sangat luar biasa ya. Jadi satu spesies tumbuhan itu bisa manfaatnya macam-macam. Ya. Jadi itu berdasarkan pengalaman empiris dari masing-masing masyarakat lokal yang telah memanfaatkan tumbuhan obat itu sekian ratus tahun ya, dengan trial and error ya. Jadi dicoba satu-satu semua mana sih yang kiranya bermanfaat sebagai obat ya. Jadi mereka telah melakukan penelitian sederhana sebenarnya ya. Jadi dicoba seluruhnya tumbuhan ketika di hari atau apapun itu dicoba semuanya. Oh, ini ternyata yang tepat ya. Tapi kita ketahui ya bahwa di era pandemi ini kan sangat marak ya pemanfaatan tumbuhan untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Jadi memang ya dari sekian banyak tumbuhan yang berkhasiat obat atau kita sering sebutnya sebagai tanaman herbal itu memang ada yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Dan itu sangat bermanfaat di masa pandemi seperti ini agar imun kita bagus sehingga kita dapat mencegah diri dari terkena virus COVID-19 yang sekarang menjadi pandemi seperti hari ini. Waduh, luar biasa. Jadi tanaman herbal ini bisa menjadi salah satu jawaban ya dari maraknya COVID ini gitu. Selain mungkin dari vaksin dan lain sebagainya, tanaman herbal ini bisa membantu juga untuk mengurangi kemungkinan terkena COVID. Nah, dari banyaknya tanaman herbal yang tadi udah Mas Prim sebutkan di Indonesia,
tanaman herbal tersebut itu kebanyakan diolah dalam bentuk apa ya Mas? Apa kan tidak mungkin mentah-mentah terus dikunyah seperti itu kan? Kalau mau nggak Atau apa-apa dalam itu. bentuk kapsul atau minuman gitu. Ya, sebenarnya bermacam-macam ya model olahan dari tumbuhan obat itu, ya. Bahkan ada yang memang mentahnya itu dicuci langsung dimakan ada. Ya, itu masyarakat etnis sepertinya begitu ya. Jadi pengolahnya hanya ditumbuk, diperas, diminum. Hanya begitu, itu sederhananya begitu. Tapi untuk processing ya, untuk ada pemrosesannya, ada dalam bentuk simplicia yang kita ketahui. Kebetulan di KSE kan ada simpliciarium ya, yaitu tempat untuk menyimpan berbagai macam simplicia tumbuhan obat ya. Itu bentuk simplicia ya. Simplicia itu sering kita jumpai di pasar, sering kita jumpai di toko-toko herbal ya, yang daun kering, buah, kemudian bunga yang telah dikeringkan itu ya. Biasanya kan dibuat seduhan ya, seperti menyeduh teh itu kan. Kemudian yang kapsul juga ada banyak sekarang dikembangkan oleh industri-industri herbal atau industri-industri farmasi. Sekarang sudah mengembangkan yang namanya fitofarmaka ya, atau obat herbal standar juga ada ya. Jadi di Indonesia ini ya, pemanfaatan tumbuhan obat itu bisa dibagi menjadi 3 sebenarnya ya, yaitu sebagai jamu, yang kedua fitofarmaka, yang ketiga obat herbal terstandar. Nah, terus jadi bentuk dari pemanfaatan tumbuhan herbal itu ya, selain simplicia, kemudian kapsul, kemudian berbentuk minuman ya, kan ada banyak itu minuman saset, dan ada yang langsung tuang tinggal minum itu kan. Nah, kemudian salep juga ada ya. Jadi tumbuhan obat itu selain diminum ataupun dikonsumsi secara langsung, juga dipakai untuk pengobatan luar ya, seperti salep, kemudian parem dan sebagainya. Wah. Ternyata saya baru tahu juga nih ada yang bisa dijadiin salep gitu ya. Kalau Blao itu termasuk salep juga bukan, Mas Prim? Apa? Blao yang buat gondongan. Oh iya. Saya belum pernah lihat ya. Oh, belum ya? Ya, belum pernah lihat. Ya itu yang biru-biru biasa dipakai buat orang gondongan gitu. Saya penasaran juga jadinya. Nah, menurut pendapat Mas Prim nih, tadi kan sudah cukup banyak ya yang sudah mulai populer lah bisa dibilang sekarang tanaman herbal di Indonesia. Nah, kira-kira nih pemanfaatannya di masyarakat nih udah cukup baik atau belum gitu Mas? Atau apakah masih bisa kira-kira dikembangkan lagi dari tanaman herbal ini, atau sudah cukup baik nih di Indonesia sekarang ini? Ya, sebenarnya kan pemanfaatan untuk tumbuhan obat atau herbal ini kan sudah sejak zaman dulu ya. Jadi sebenarnya pemanfaatan kita itu sudah baik ya. Ketika mengikuti tradisi-tradisi nenek moyang kita ya, yang dulu tiap hari nenek kita itu mengkonsumsi jamu gitu kan. Itu kan sempat kalau di zaman sekarang ini kan itu kebanyakan ditinggalkan ya. Jadi orang-orang sedikit yang mengkonsumsi jamu ya. Jadi kembali tren lagi ketika pandemi ini ya. Sebenarnya kan kita sudah memanfaatkan itu sejak zaman dulu ya. Bahkan pembuatan jamu itu kan juga ada di relief-relief candi sebenarnya ya. Itu sudah sejak zaman kerajaan itu sudah ada pembuatan jamu sebenarnya ya. Di relief candi itu sudah ditemukan relief jamu gitu kan. Kemudian ada yang namanya usodo ya, itu. Jadi ada banyak manuskrip kuno yang cerita tentang pemanfaatan tumbuhan obat ini ya. Jadi kalau di Jawa itu juga ada manuskripnya, itu disimpan di Museum Keraton Solo, itu ada ya, berisi ramuan-ramuan. Sebenarnya sudah bagus, kita sudah luar biasa begitu bangsa kita dalam pemanfaatan tumbuhan obat gitu. Karena kan itu kan berdasarkan pengalaman ya, dan sudah diuji coba bertahun-tahun ya. Jadi kan sudah mengalami trial and error ya. Kalau ibaratnya vaksin itu kan ada uji klinis ya, uji klinis 1, 2,
3 gitu kan. Masyarakat kita dulu, nenek-nenek kita juga begitu ya. Jadi dalam memanfaatkannya itu dicoba, oh ini ternyata spesies ini untuk obat ini gagal nih. Nah, terus cari lagi, akhirnya menemukan nih yang sekarang kita bisa dengan mudah ya. Kita nggak perlu mikir lagi ketika kita, oh kalau kita sedang diare apa ya, oh itu coba daun jambu. Nah, kita udah nggak perlu mencari sebenarnya kan, itu sudah nenek moyang kita dulu yang mencari, oh daun jambu itu buat diare ya. Itu tuh luar biasa bangsa kita ya, yang itu sekarang harus kita kembangkan ya. Dari pengetahuan tradisional nenek moyang kita ya, itu harus kita kembangkan menjadi produk yang siap gitu dikonsumsi masyarakat ya. Karena kan problemnya kan kita nggak sempat bikin gitu kan, repot bikinnya, harus dikupas lah, harus dibersihkan, nanti harus direbus, belum lagi ini itu kesibukan dan sebagainya. Makanya kesempatan kita nih sebagai mahasiswa ya, agen perubahan begitu ya, ini kesempatan kita untuk melatih jiwa kewirausahaan kita ya, bahwa prospek ini tuh sangat luar biasa ya. Karena kalau kita bisnis di bidang pangan ya, ini kan kita dimaksudkan ke makanan ya, pangan ya, itu nggak akan ada habisnya ya. Kalau kita buat minuman, kita buat makanan sehat, itu tidak ada habisnya ya. Jadi pemanfaatannya sudah baik, tapi kita perlu nih inovasi apa sih yang bisa kita kembangkan untuk pengembangan tumbuhan herbal ini ke depan, agar tumbuhan herbal ini itu dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, dari yang anak muda sampai orang tua. Kan selama ini kan biasanya orang-orang tua yang mengkonsumsi kan, jadi belum jadi tren di anak muda ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa ya mengenalkan tumbuhan herbal ini untuk anak muda. Misalnya ada kafe jamu, ada minuman kekinian begitu yang berasal dari tumbuhan herbal ya. Itu PR kita bersama itu ya. Kalau ke depan bisa ya, itu bagus sekali itu. Itu kan jamu sebagai warisan budaya bangsa ya. Itu sudah digodok sekarang ya, terkait jamu sebagai warisan budaya bangsa Indonesia, itu sudah direncanakan di rancangan undang-undang jamu ya, yang sekarang masih dalam tahap penyusunan RUU-nya. Luar biasa banget. Oh ya, benar juga nih kata Mas Prim. Kalau tadi kan masih populer di kalangan orang tua, karena kan banyak kan anak muda zaman sekarang tuh pengen yang cepat dan yang pasti gitu kan, makanya langsung ke dokter dan lain sebagainya. Masih kurang dilirik nih tanaman herbal. Oh iya, mau tanya lagi nih Mas Prim. Tadi mengenai Simplicia. Nah, dalam pembuatan Simplicia yang terbuat dari tanaman herbal sendiri, apakah dari Departemen KSAE sudah mulai mengusahakan untuk membuat produk dari tanaman herbal juga, Mas? Ya, di KSAE ya, khususnya di bagian kami di Divisi Bioprospeksi dan Konservasi Tumbuhan Tropika, itu sudah lama ya kami mengembangkan produk-produk dari tumbuhan obat ya. Itu ada yang bentuknya minuman ya, ada yang salep, itu sudah kami coba ya. Di antaranya adalah kami sudah membuat gula jahe merah ya. Gula jahe merah itu kami ambil dari masyarakat Baduy ya. Jadi masyarakat Baduy itu membuat gula jahe ya. Kami ambil dari mereka, kemudian kami pack di sini dan kami jual gitu. Kemudian kami juga membuat kopi ya, kopi kedawung ya. Jadi bukan dari kopi ini ya. Jadi kopi dari biji kedawung ya. Biji kedawung itu bagus untuk pencernaan ya. Jadi ini suatu inovasi baru ya. Jadi kopi kedawung ya. Kemudian selain itu ada juga teh ya. Bentuk teh ya, seperti teh sirsak. Kemudian kami mau membuat suatu hal yang baru lagi, tapi ya karena keterbatasan pandemi ini ya, jadi memang beberapa produk yang ingin dikembangkan jadi masih belum terlaksana, tapi diantaranya sudah
kita lakukan, yaitu tadi gula jahe merah, kemudian kopi kedawung, kemudian teh sirsak, dan salep juga. Kami sudah mengembangkan salep, yaitu salep binahong. Itu salep binahong ini hasil dari praktikum kakak kelas kalian ya, yang kalau di mata kuliah konservasi tumbuhan obat itu ada praktikum membuat produk dari tumbuhan obat ya. Nanti mana yang prospek ya, nanti akan kita coba kembangkan. Di antaranya adalah salep binahong. Nah, itu bagus itu untuk melembabkan kulit itu ya. Itu pernah dibawa ke Mekah ya, ke Arab Saudi haji itu, jadi itu mencegah bibir atau kulit itu pecah-pecah ya, karena di sana kan suhunya ekstrim, suhunya tinggi, jadi biasanya kulit itu pecah-pecah ya. Terus kalau dipakai salep binahong itu jadi mengurangi resiko untuk terjadinya kulit pecah-pecah itu ya. Itu diantara produk yang sudah dikembangkan di KSHE, khususnya di divisi bioprospeksi dan konservasi tumbuhan tropika. Wah, luar biasa. Tadi kan ada banyak tuh Mas Prim, ada kopi kedawung, terus gula jahe merah ya tadi kalau nggak salah. Nah itu kan bisa dikembangkan di departemen KSHE. Nah kira-kira dari sekian banyak tanaman herbal seperti itu, ada yang bisa kita aplikasikan di rumah sendiri nggak nih, di halaman rumah gitu? Mungkin bisa kasih saran juga nih buat teman-teman yang mau menanam tanaman herbal di rumah gitu. Ya, kalau tanaman herbal ya sebenarnya kan banyak ya yang mudah untuk ditanam. Tapi yang sangat mudah nih ya, yang mudah sekali untuk ditanam itu ya binahong tadi ya. Binahong itu tanaman merambat ya. Jadi dia ditanam dari umbi ya, seperti umbi. Itu ditanam, itu ibaratnya begini, nanam binahong itu ibaratnya dilempar saja tumbuh dia. Ya, jadi tidak ada perlawanan khusus ya. Jadi kami juga sering tuh menanam binahong itu sangat banyak itu di kampus IPB ini. Jadi memang sangat mudah sekali dan manfaatnya luar biasa binahong itu ya. Selain dia dapat, apalagi di era pandemi ini, dia dapat meningkatkan imunitas tubuh karena dia memiliki aktivitas imunodulator ya. Jadi untuk aktivitas imunitas, kemudian juga bagus untuk kulit tadi ketika ada luka. Kalau di rumah itu kan kadang kena pisau gitu kan, itu ya pakai aja binahong, tinggal dihaluskan kemudian ditempel di bagian yang sakit seperti itu. Jadi memang sangat mudah sekali ya kalau nanam binahong. Kemudian kalau mau yang lain seperti rimpang-rimpangan itu juga mudah, jahe, kencur, kunyit itu juga mudah ya perawatannya, tapi ya memang harus ada lahan ya. Kalau lahannya terbatas bisa melalui pot gitu dan sebagainya. Wah, keren. Binahong tadi ya, untuk mengurangi rasa sakit ya Mas Prim? Ya binahong. Kalau untuk mengurangi rasa sakit hati itu bisa nggak tuh Mas Prim binahong tadi? Ya mungkin ya, jadi nggak usah dipikir mungkin ya. Jadi biar nggak sakit hati nggak usah dipikir sama minum binahong gitu. Wah, boleh dicoba nih teman-teman yang mungkin sedang galau nih ya binahong tadi. Baik. Balik lagi ke pertanyaan awal nih Mas Prim mengenai peningkatan imunitas tubuh ya, yang sekarang mungkin sedang penting gitu untuk kita lakukan. Nah, apakah Mas Prim nih bisa memberikan salah satu ramuan sederhana gitu yang bisa kita buat di rumah dari tanaman herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh gitu? Ya, sebenarnya pengolahan tumbuhan herbal atau tumbuhan obat itu sangat mudah ya. Sebagai contoh binahong tadi ya, kenapa saya sering dimanapun saya itu sering bilang untuk tanam binahong, konsumsi binahong, karena memang luar biasa sekali manfaatnya ya. Jadi untuk konsumsi binahong untuk meningkatkan imunitas tubuh itu, kita ambil daunnya, yang dimanfaatkan daunnya ya, 6-11 lembar ya, 6-11 lembar daun binahong, kemudian kita cuci itu daunnya ya, kita cuci bersih, kita siapkan air ya untuk merebusnya. Jadi kita untuk konsumsi minum ya, ketika diminum itu kita rebus dengan menggunakan air ya. Jadi prinsipnya adalah ketika kita menggunakan 1 liter air ya, 1 liter air
itu ketika dilakukan perebusan dengan binahong harus menjadi setengahnya. Ya, kalau kita pakai air 1 liter, maka nanti jadi setengah liter. Ya, kalau kita pakai 2 gelas, nanti jadinya 1 gelas. Ya, itu untuk agar zat-zat kimia ya, yang ada di daun binahong itu dapat dikeluarkan tuh ya, karena kan melalui proses perebusan itu kan ekstraksi ya. Jadi zat-zat kimia yang bermanfaat itu dapat terekstrak ya, jadi bercampur dengan air, sehingga ketika kita minum itu kita minum ekstrak daripada binahong itu yang dapat memberikan kesehatan bagi tubuh ya. Selain binahong itu juga bisa jahe-jahean ya, rimang-rimangan itu juga bisa dimanfaatkan. Pengolahan juga sama ya, tinggal misal kalau mau jahe, coba jahenya 1 rimpang atau biasanya kalau di kampung 1 jempol gini ya, 1 jempol. Itu dikupas, kemudian dicuci, diiris-iris, kemudian direbus sama ya. Jadi prinsipnya adalah air 2 gelas jadi 1 gelas ya. Itu. Jadi sangat mudah dan ini bisa diaplikasikan dimanapun ya. Dari mulai anak muda sampai orang tua itu bisa sebenarnya bikin sendiri. Ya, kalau ada kemauan gitu. Oh iya. Keren sekali. Mungkin bisa diaplikasikan tuh teman-teman nanti mungkin bisa ada binahong di rumah atau tadi jahe bisa digunakan untuk meningkatkan imunitas. Nah, Mas Prim, mungkin sebagai closing statement kali ya, kira-kira apa nih yang bisa Mas Prim sampaikan gitu ke teman-teman sekalian di sini mengenai tanaman herbal? Karena kan mungkin sekarang tanaman herbal itu masih kurang populer, masih orang lebih percaya ke rumah sakit langsung daripada mungkin mengolah tanaman herbal gitu. Ya, jadi begini ya. Tanaman herbal, tumbuhan obat atau jamu itu adalah warisan budaya bangsa kita yang harus tetap kita lestarikan. Karena itu memang lahir asli ya dari pengalaman nenek-nenek kita terdahulu. Ya, jadi apalagi di era pandemi ini, mari kita jaga imunitas kita, ya, kita kuatkan sel sehat kita, karena hakikat dari konsumsi tumbuhan obat, jamu itu adalah meningkatkan sel sehat kita agar kita tidak mudah terserang sel sakit. Ketika sel sehat kita kuat, maka itu dapat mengalahkan sel-sel sakit, ya. Dan yang terpenting adalah ini yang selalu sering saya dengar dari Profesor Amzu, itu adalah mari kita jadikan makanan kita sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Ya, jadi mulai sekarang mari apapun yang kita konsumsi itu harus kita jadikan obat, ya. Kita makanan apapun itu adalah obat kita, ya. Jadi jangan sampai kita menjadikan obat itu sebagai makanan, berarti itu tandanya kita sudah sakit. Jadi kalau makanan sebagai obat itu tandanya kita sedang menjaga kesehatan kita. Dan di pandemi ini semoga menjadi budaya baru bagi kita untuk kembali melestarikan budaya bangsa, yaitu khususnya adalah pemanfaatan tumbuhan obat atau biasa kita sering kenal dengan jamu. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Mas Prim. Tadi keren banget ya closing statement dari Mas Prim. Kalau dengan menggunakan tanaman herbal itu kita sudah secara tidak langsung mewariskan budaya dari leluhur kita. Dan juga tadi yang kita harus garis bawahi itu adalah makanan itu adalah obat, bukan obat itu adalah Mas Prim, saya tadi lupa jadinya. Makanan sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Nah, itu dia teman-teman, bisa digarisbawahi. Jadi mulailah kita cicil-cicil nih makan makanan yang baik dan bermutu, dan bisa juga menggunakan tanaman herbal gitu untuk pengobatan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sharing-sharing gitu mungkin mulai hari ini. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Sekian dari saya, Fardan Aulia. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Bisik berikutnya.